Ledakan amarah sang maestro, runtuhnya langit dangdut Indonesia. Langit industri musik dangdut Indonesia seakan runtuh seketika saat Rhoma Irama, sosok yang selama puluhan tahun dipuja sebagai Raja Dangdut, akhirnya melepaskan amarah yang selama ini terpendam di balik kewibawaannya. Ini bukan sekadar kritik biasa yang sering kita dengar dalam evaluasi juri. Ini adalah sebuah ledakan frustrasi murni dari seorang maestro yang melihat rumah suci yang ia bangun dengan darah dan air mata sedang diacak-acak oleh kepentingan komersial yang brutal. Dengan sorot mata tajam yang menyiratkan kekecewaan mendalam, Bang Haji menuding penyelenggaraan DA7 tahun 2025 bukan lagi sebagai ajang pencarian bakat, melainkan sebuah tragedi kebudayaan yang memilukan. Ia tidak bisa lagi menahan diri melihat bagaimana panggung yang seharusnya menjadi tempat lahirnya seniman-seniman berjiwa besar, kini berubah menjadi arena sirkus modern, di mana kualitas vokal yang murni menjadi nomor sekian setelah urusan materi. Dalam pernyataannya yang menggetarkan jagat hiburan, Rhoma menegaskan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh stasiun televisi Indosiar, mitra yang selama ini ia anggap sebagai benteng terakhir pelestarian dangdut. Kekecewaan ini begitu personal dan menyakitkan, seolah-olah ia sedang menyaksikan anak kandungnya sendiri dirusak moralnya demi keuntungan korporasi sesaat. Bagi Rhoma, diam adalah pengkhianatan terhadap seni itu sendiri. Ia memilih bersuara lantang, menggugat integritas penyelenggara yang dinilainya telah melacurkan nilai-nilai estetika demi mengejar rating dan pundi-pundi uang. Suara Rhoma hari ini adalah guntur di siang bolong yang membangunkan masyarakat dari tidur panjang, menyadarkan kita semua bahwa ada sesuatu yang sangat salah dan membusuk di dalam tubuh kompetisi dangdut terbesar di negeri ini. Ini adalah titik nadir hubungan antara sang raja dan industri televisi. Sebuah momen bersejarah yang akan dikenang sebagai hari di mana Rhoma Irama berdiri tegak dan berkata, "Cukup sudah," kepada ketidakadilan yang sistematis. Mekanisme laknat virtual gift, pisau bermata dua yang menikam sportivitas. Poin paling krusial yang menjadi pusat kemurkaan Rhoma Irama adalah kemunculan mekanisme digital yang ia sebut sebagai mekanisme laknat, yaitu virtual gift. Sistem ini, yang awalnya digadang-gadang oleh pihak promotor sebagai inovasi digital tercanggih di era 2025 untuk melibatkan penonton secara interaktif, nyatanya hanyalah pisau bermata dua yang menusuk tepat di jantung sportivitas kompetisi. Rhoma dengan sangat detail dan emosional menjabarkan betapa sistem ini telah mengubah wajah ajang pencarian bakat menjadi pasar lelang manusia yang vulgar. Kemenangan seorang peserta tidak lagi ditentukan oleh seberapa merdu cengkok yang ia bawakan, seberapa akurat pitch yang ia capai, atau seberapa dalam penjiwaan yang ia berikan pada setiap lirik. Melainkan, murni ditentukan oleh seberapa banyak ikon mawar, singa, atau roket digital yang dikirimkan ke layar kaca melalui aplikasi. Ini adalah bentuk penghinaan terbesar bagi seni suara yang pernah ada dalam sejarah pertelevisian Indonesia. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang peserta yang telah berlatih vokal dengan disiplin keras selama bertahun-tahun, mengorbankan masa mudanya untuk mengasah teknik bernyanyi di bawah bimbingan guru-guru terbaik, namun harus tersingkir hanya dalam hitungan detik. Kekalahan itu terjadi bukan karena suara mereka buruk, tetapi karena lawan mereka yang mungkin bernyanyi fals dan tak berirama, memiliki pasukan pendukung kaya raya yang sanggup mengguyur hadiah virtual tanpa henti. Rhoma menyebut fenomena ini sebagai pembunuhan karakter seni secara masif. Virtual gift telah menciptakan ilusi popularitas semu, di mana angka-angka digital yang bergerak di layar dianggap lebih suci dan lebih valid daripada kualitas suara yang keluar dari tenggorokan seorang manusia. Bagi Bang Haji, ini adalah bentuk kapitalisme paling telanjang yang masuk ke ruang kreatif. Ketika apresiasi seni digantikan oleh transaksi digital yang dingin, maka saat itulah jiwa dangdut sebenarnya sedang mengalami mati suri dalam balutan kemewahan lampu LED studio yang menipu. Munculnya feodalisme digital, parang antar sultan di atas panggung rakyat. Rhoma Irama juga menyoroti sebuah realitas sosial yang menyedihkan yang tercipta akibat sistem DA7 2025, yaitu munculnya fenomena feodalisme digital. Kompetisi ini menurut pengamatannya bukan lagi pertarungan antar penyanyi untuk menunjukkan siapa yang terbaik, melainkan perang gengsi antar sultan atau penyawer kaya raya yang ingin pamer kekuatan finansial. Peserta yang memiliki dukungan finansial kuat, entah itu berasal dari pengusaha daerah yang ingin cari muka, pejabat yang mencari panggung politik, atau komunitas fanatik yang terorganisir dengan dana tak terbatas, akan melenggang mulus ke babak final tanpa hambatan berartu, meskipun kualitas vokalnya memprihatinkan. Sebaliknya, peserta yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah, anak petani, buruh, atau pengamen jalanan yang hanya bermodalkan suara emas titipan Tuhan, harus rela mati di tengah jalan karena tak punya penyokong dana untuk membeli hadiah virtual.
Ini adalah ironi yang sangat menyakitkan bagi Roma, mengingat sejarah panjang dangdut sebagai musik rakyat, musik kaum marginal yang menyuarakan jeritan hati orang kecil. Namun di DA7 2025, marwah dangdut telah dibajak oleh kaum elit berduit. Panggung yang seharusnya menjadi tempat paling demokratis, di mana talenta adalah satu-satunya mata uang, kini menjadi tempat yang eksklusif dan diskriminatif. Roma bertanya dengan nada retoris yang menyayat hati. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika untuk sekadar memenangkan lomba nyanyi saja seseorang harus menjadi kaya terlebih dahulu? Indosiar dituduh telah secara sengaja menciptakan kasta-kasta baru di antara peserta. Ada kasta anak emas yang dilindungi oleh tembok uang virtual yang kokoh, dan ada kasta paria yang dibiarkan bertarung dengan tangan kosong hingga berdarah-darah, namun tetap tersisih. Kemenangan juara tahun ini di mata Roma bukanlah kemenangan talenta, melainkan kemenangan saldo rekening bank dan kecepatan koneksi internet para penyawer. Ini adalah distorsi nilai yang sangat berbahaya karena mencederai semangat egaliter yang selalu dijunjung tinggi dalam musik dangdut sejak zaman dahulu. Lumpuhnya kuasa dewan juri, musisi senior yang menjadi pajangan panggung. Salah satu aspek paling tragis yang disorot oleh sang raja dangdut adalah posisi dewan juri yang kini dianggapnya tak lebih dari sekadar pajangan atau aksesori panggung yang mahal namun tak berdaya. Roma merasa miris dan terhina melihat rekan-rekan musisi senior, penyanyi papan atas dengan jam terbang tinggi, serta pelatih vokal legendaris yang duduk di kursi juri, namun kehilangan seluruh taring dan kuasanya. Mereka memang masih diberikan kesempatan untuk memberikan komentar teknis yang brilian, mengkritik nada yang meleset, atau memuji improvisasi yang cerdas. Namun, pada akhirnya, semua kata-kata pakar itu hanyalah angin lalu. Hak veto juri telah dimandulkan secara sistematis oleh aturan baru. Penilaian objektif yang didasarkan pada ilmu musik dibuang ke tempat sampah, karena keputusan akhir mutlak berada di tangan grafik virtual GIF yang fluktuatif. Roma menggambarkan situasi menyedihkan ini sebagai sebuah sandiwara atau dagalan yang tidak lucu sama sekali. Ia mempertanyakan logika pihak Indosiar. Untuk apa membayar mahal para ahli musik jika pendapat profesional mereka sama sekali tidak dihitung dalam menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang pulang? Penonton di rumah terus disuguhi drama seolah-olah ini adalah kompetisi serius yang menjunjung tinggi kualitas. Padahal di balik layar, mesin algoritma uanglah yang bekerja menentukan nasib seseorang. Para juri seolah dipaksa untuk terus tersenyum dan bertepuk tangan saat melihat peserta berkualitas buruk lolos. Sementara mereka harus menahan tangis dan rasa malu saat melihat permata berbakat yang murni harus tersingkir karena kalah setoran. Bagi Roma, ini adalah bentuk pelecehan terhadap profesi musisi dan pendidik seni. Juri di DA7 2025 telah direduksi fungsinya menjadi sekadar komentator hore yang tidak memiliki dampak nyata pada hasil akhir. Keberadaan mereka di sana hanya dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi palsu pada sebuah sistem yang sebenarnya sudah bobrok dari akarnya. Ini adalah kebohongan publik yang dikemas sangat rapi dalam balutan acara prime time yang megah. Kuburan massal mimpi anak bangsa, trauma psikologis bagi talenta murni. Di balik gemerlap lampu sorot studio yang menyilaukan dan keriuhan penonton, Roma Irama melihat adanya sebuah kuburan massal bagi mimpi-mimpi anak muda Indonesia. Ia berbicara dengan penuh empati tentang nasib tragis para peserta berbakat yang gugur secara tidak hormat karena sistem yang tidak adil. Mereka adalah korban nyata dari kejamnya tirani virtual gift. Roma menceritakan secara ilustratif bagaimana seorang peserta dengan vokal setara legenda yang bernyanyi dengan seluruh air mata dan jiwanya harus turun panggung dengan kepala tertunduk malu hanya karena bar grafik di layar LED tidak bergerak naik. Rasa frustrasi dan ketidakadilan yang dialami oleh para peserta ini bisa membunuh mental dan kreativitas mereka seumur hidup. Mereka mulai meragukan kemampuan diri sendiri dan bertanya dengan penuh keputusasaan. Apa yang salah dengan suara saya? Mengapa masyarakat tidak menghargai usaha saya? Padahal yang salah bukanlah suara mereka, melainkan sistem kompetisinya yang telah rusak. Roma Irama menganggap Indosiar telah berdosa besar karena secara sadar mematahkan tunas-tunas bangsa yang seharusnya mekar. Alih-alih melahirkan bintang masa depan yang bersinar, DA7 2025 justru melahirkan generasi muda yang trauma, apatis, dan kehilangan kepercayaan pada nilai kerja keras. Pesan terselubung yang ditanamkan ke otak generasi muda melalui acara ini sangatlah beracun, bahwa kejujuran, latihan keras, dan bakat tidak ada gunanya jika kamu tidak memiliki uang atau koneksi ke orang kaya. Ini adalah pesan pendidikan moral yang sangat destruktif bagi bangsa. Roma, sebagai figur ayah bagi seluruh insan dangdut, merasa gagal melindungi anak-anak didiknya dari predator industri yang hanya mementingkan keuntungan finansial atau cuan semata.
Tangisan para peserta yang kalah karena tidak memiliki penyumbang hadiah virtual adalah mimpi buruk yang menghantui tidur sang raja dangdut setiap malam, mendorongnya untuk terus melawan sistem ini hingga titik darah penghabisan. Pelacuran budaya demi korporasi, obsesi revenue yang membutakan mata hati. Kritik tajam Rhoma Irama kemudian bergerak ke level institusional, menyerang langsung jantung kebijakan manajemen puncak Indosiar. Ia menuduh stasiun televisi tersebut telah kehilangan arah dan kompas moralnya sebagai lembaga penyiaran publik. Dulu, Indosiar dipuja sebagai pelopor kebangkitan dangdut modern yang bermartabat. Namun kini di mata Rhoma, mereka telah berubah menjadi monster korporasi yang sangat lapar akan keuntungan instan. Obsesi yang berlebihan terhadap revenue stream dari pembelian koin digital dan tingkat keterlibatan atau engagement pada aplikasi seluler telah membutakan mata hati para eksekutif televisi. Mereka rela mengorbankan kualitas konten dan nama baik musik dangdut demi mengejar target profit kuartalan yang harus dilaporkan kepada pemegang saham. Rhoma menyebut fenomena ini sebagai pelacuran budaya yang sangat memprihatinkan. Dangdut yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang harus dijaga kesuciannya, kini diperlakukan layaknya komoditas murah yang bisa diperjualbelikan dengan cara-cara yang tidak etis di pasar gelap digital. Strategi bisnis yang diterapkan di DA7 2025 dianggap Rhoma sangat picik dan hanya berorientasi pada jangka pendek. Mungkin Indosiar terlihat untung besar hari ini dari penjualan jutaan gift, tetapi mereka sebenarnya sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Respek dan kepercayaan dari jutaan pemirsa setia yang telah mendukung mereka selama puluhan tahun. Rhoma mengingatkan dengan tegas bahwa loyalitas penonton dibangun di atas kepercayaan akan kualitas dan kejujuran. Ketika penonton mulai sadar bahwa mereka sedang dibodohi oleh skema pay to win yang manipulatif, mereka akan pergi meninggalkan saluran tersebut dan tidak akan pernah kembali. Indosiar dalam pandangan Rhoma sedang menggali kuburannya sendiri dengan menggadaikan harga diri musik dangdut demi recehan digital. Peringatan keras dari sang raja ini adalah alarm bahaya bagi kelangsungan industri televisi yang sehat di Indonesia. Lahirnya idola plastik, juara tanpa legitimasi di hati masyarakat. Siapakah sebenarnya yang diuntungkan dari sistem yang korup ini? Rhoma Irama menatap sinis pada profil juara DA7 2025 yang baru saja dinobatkan. Menurutnya, sistem yang cacat secara moral hanya akan menghasilkan idola plastik yang tidak memiliki substansi. Sang juara mungkin memiliki piala berlapis emas di tangannya, mendapatkan hadiah uang tunai miliaran rupiah, dan mengantongi kontrak eksklusif dengan label besar. Tetapi, ia tidak memiliki satu hal yang paling penting, legitimasi di hati masyarakat luas. Rhoma memprediksi dengan sangat yakin bahwa karir sang juara instan ini akan seumur jagung dan segera terlupakan begitu kompetisi berakhir. Karena ia naik ke puncak bukan karena fondasi bakat yang kuat, melainkan karena didongkrak secara paksa oleh aliran uang, maka ia akan jatuh terhempas begitu aliran dana dari para penyaurir itu berhenti. Publik Indonesia tidaklah bodoh, telinga masyarakat tidak bisa ditipu oleh manipulasi angka-angka di layar televisi. Rhoma menegaskan bahwa idola sejati lahir dari perjuangan yang otentik, keringat yang tulus, dan kualitas yang telah teruji dalam berbagai medan tempur musik. Juara hasil giveaway virtual ini justru akan menanggung beban psikologis yang sangat berat seumur hidupnya. Ia akan selalu dicap oleh rekan sejawat dan masyarakat sebagai juara sultan atau juara settingan. Ia tidak akan pernah mendapatkan pengakuan tulus dari sesama musisi di industri musik yang sebenarnya. Rhoma merasa kasihan pada pemenang semacam ini, karena pada dasarnya mereka juga adalah korban dari sistem yang memanjakan mereka secara semu dan tidak mendidik. Indosiar telah mencetak selebriti karbitan yang tidak siap menghadapi kerasnya realitas industri musik sesungguhnya. Ketika mereka harus turun ke masyarakat dan bernyanyi secara langsung tanpa bantuan backing track atau manipulasi audio, disitulah keaslian mereka akan terbongkar dan hancur lebur di depan mata publik yang kecewa. Devolusi dangdut, kerinduan akan kemurnian era Lesti dan Evi Masamba. Dalam kekecewaan yang mendalam, Rhoma Irama mengajak seluruh pemirsa untuk menengok sejenak ke belakang, ke masa-masa keemasan akademi di tahun-tahun awal. Ia secara terbuka membandingkan bobroknya DA7 2025 dengan kemurnian kompetisi di era Lesti Kejora atau Evi Masamba. Di masa itu, meskipun kompetisi sudah menggunakan sistem SMS yang berbayar, namun partisipasi masyarakat terasa jauh lebih organik, massal, dan jujur. Kemenangan Lesti misalnya adalah kemenangan murni dari rakyat Indonesia. Seluruh kampung dan seluruh kabupaten bergerak secara sukarela karena mereka benar-benar terhipnotis oleh suara magisnya yang menyentuh kalbu, bukan karena dimobilisasi oleh satu atau dua orang cukong kaya dengan ribuan akun palsu.
Roma merindukan masa di mana juri bisa berdebat sengit hingga berjam-jam demi mempertahankan peserta favorit yang benar-benar berkualitas. Ia merindukan masa di mana penonton menangis histeris di depan TV karena terharu oleh sebuah lagu, bukan karena kesal melihat skor yang tidak masuk akal di layar. Masa lalu yang indah itu kini terasa begitu jauh dan nyaris mustahil untuk diulang kembali jika sistem yang sekarang terus dipertahankan. Roma menilai Indosiar telah mengkhianati sejarah dan perjuangannya sendiri dalam membangun industri dangdut. Mereka telah menghancurkan standar emas yang mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Perbandingan ini semakin mempertegas betapa drastisnya penurunan kualitas yang terjadi di depan mata kita. Bagi Roma, DA7 2025 adalah antitesis dari segala hal baik yang pernah dicapai oleh The Academy di masa lalu. Ini bukan lagi sebuah evolusi menuju kemajuan, melainkan sebuah devolusi atau kemunduran peradaban musik dangdut kembali ke titik nol yang memprihatinkan. Rasa rindu Roma akan kompetisi yang jujur dan bermartabat mewakili perasaan jutaan ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah yang kini mulai mematikan TV mereka karena merasa muak dengan sandiwara yang disuguhkan. Ultimatum Sang Raja, ancaman boikot dan penarikan diri Soneka Group. Puncak dari segala drama ketegangan ini adalah sebuah ancaman yang tidak main-main dari Sang Raja Dangdut. Rhoma Irama, ikon hidup yang menjadi nyawa dari musik ini, akhirnya mengeluarkan ultimatum yang membuat para petinggi stasiun televisi gemetar ketakutan. Ia secara resmi menyatakan siap untuk menarik diri sepenuhnya dari segala bentuk kerjasama dengan Indosiar jika sistem kompetisi yang tidak adil ini tidak segera dirombak total dan dikembalikan kepada hitahnya. Jangan jual nama saya, dan jangan gunakan musik saya untuk acara sampah seperti ini. Kira-kira begitulah pesan tersirat yang sangat keras dari kemarahan beliau. Roma tidak ingin reputasi yang ia bangun dengan integritas tinggi selama lebih dari setengah abad ternoda hanya karena ia diasosiasikan dengan acara yang dianggapnya tidak jujur dan merusak moral bangsa. Ancaman boikot dari Rhoma Irama dan Soneta Group adalah mimpi buruk yang sangat nyata bagi rating televisi manapun di Indonesia. Rhoma bukan sekedar penyanyi biasa, ia adalah sebuah institusi, ia adalah sebuah kultus, dan ia adalah magnet massa yang tak tertandingi pengaruhnya. Jika Rhoma menyerukan kepada jutaan Forsa, fans of Rhoma and Soneta di seluruh pelosok negeri untuk memboikot Indosiar, maka dampaknya akan sangat katastrofik bagi kelangsungan bisnis stasiun tersebut. Ini adalah bentuk protes tertinggi yang bisa dilakukan oleh seorang seniman besar terhadap industri yang dianggapnya telah melenceng jauh dari jalur kebenaran. Rhoma mempertaruhkan hubungannya dengan media raksasa demi prinsip kebenaran yang ia yakini. Ia lebih memilih dimusuhi oleh stasiun TV besar daripada harus membiarkan kezoliman dan manipulasi merajalela di dunia dangdut yang sangat ia cintai. Sikap kesatria ini menunjukkan bahwa bagi seorang Rhoma Irama, integritas dan moralitas jauh lebih berharga daripada kontrak eksklusif bernilai miliaran rupiah atau bayaran manggung yang fantastis. Indosiar kini benar-benar berada di ujung tanduk, dipaksa memilih antara mempertahankan ego bisnis mereka atau kehilangan restu jari Sang Raja Dangdut selamanya. Seruan revolusi dangdut, mengembalikan marwah seni ke tangan rakyat. Poin terakhir dari gugatan bersejarah ini adalah sebuah renungan filosofis yang mendalam sekaligus panggilan untuk bertindak, call to action, bagi seluruh elemen bangsa Indonesia. Rhoma Irama menutup kritiknya yang tajam dengan sebuah visi besar tentang revolusi dangdut. Ia menyerukan agar seluruh insan musik, mulai dari penyanyi, pencipta lagu, hingga penikmat setia di pelosok desa, untuk bersatu melawan komersialisasi yang sudah berlebihan dan merusak ini. Kasus DA7 2025 harus menjadi momentum titik balik bagi kita semua untuk membersihkan industri musik Indonesia dari praktik-praktik kotor manipulasi uang dan teknologi yang menyesatkan. Rhoma menginginkan kembalinya marwah dangdut sebagai musik yang jujur, musik yang lahir dari kedalaman hati, dan musik yang mampu mempersatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kasta ekonomi. Ia menuntut dengan tegas agar Indosiar meminta maaf secara terbuka kepada publik dan segera melakukan reformasi total pada sistem pencurian di masa depan. Kembalikan kuasa mutlak pada juri ahli yang kompeten di bidangnya, batasi pengaruh uang dalam sistem voting, dan biarkan bakat murni kembali bersinar dengan cahayanya sendiri tanpa perlu didongkrak oleh hadiah virtual. Jika perubahan ini tidak dilakukan sekarang, Rhoma memprediksi bahwa dangdut akan segera kehilangan relevansinya dan akan ditinggalkan oleh generasi mendatang karena dianggap sebagai musik yang tidak memiliki integritas. Ini adalah pertarungan besar antara idealisme melawan materialisme, antara kebenaran melawan kemunafikan. Rhoma Irama berdiri di garis depan sebagai benteng terakhir pertahanan budaya bangsa. Dengan nada yang sangat dramatis, namun penuh harap, ia berseru, "Selamatkan dangdut kita sebelum ia mati tenggelam dalam lautan hadiah virtual yang menipu."
Ini bukanlah akhir dari perjalanan dangdut, tetapi ini bisa menjadi awal dari akhir jika kita semua tidak segera berbenah. Sang Raja telah bersabda dengan suara yang menggetarkan jiwa, dan kini giliran kita sebagai masyarakat penikmat musik untuk menentukan sikap. Apakah kita akan terus membiarkan pembodohan ini berlangsung, atau kita akan berdiri bersama Rhoma Irama untuk mengembalikan kejayaan dangdut yang hakiki?